Halo semuanya, kami dari kelompok 3, kelas manajemen game malam. Kali ini kita akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu mengenai konsep teori biaya produksi. Nah, sebelum masuk ke materinya, ada langkah baiknya kita perkenalan nama lebih dahulu. Nah, itu dia beberapa nama dari kelompok kami, dan kali ini kita akan membahas beberapa materi, yaitu Nah, untuk materi yang pertama akan dibahas langsung oleh saya, yaitu mengenai konsep biaya. Nah, dalam ekonomi, biaya mengacu pada nilai yang dikorbankan untuk memperoleh sesuatu. Ini bukan hanya tentang uang yang dikeluarkan secara langsung, tetapi juga tentang nilai alternatif yang dilepaskan. Nah, jadi ada beberapa konsep biaya yang penting untuk dipahami, yaitu yang pertama ada biaya eksplisit. Ini adalah pengeluaran uang secara nyata untuk membeli atau menyewa input produksi, seperti gaji karyawan, biaya bahan baku, sewa gedung, atau pembayaran listrik. Dan biaya ini tercatat dalam laporan keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu ada biaya implisit. Nah, ini adalah biaya yang tidak melibatkan pengeluaran uang secara langsung, tetapi merupakan biaya kesempatan dari pengguna sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu tersendiri. Contohnya adalah gaji yang seharusnya bisa diterima oleh pemilik bisnis jika ia bekerja di tempat lain, atau pendapatan sewa yang hilang jika perusahaan menggunakan gedungnya sendiri daripada menyewakannya. Yang ketiga yaitu ada biaya ekonomi. Nah, ini adalah total dari biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya ekonomi adalah ukuran yang lebih komprehensif dari biaya produksi karena mempertimbangkan semua pengorbanan yang terlibat. Yang keempat, ada biaya akuntansi. Ini hanya mencangkup biaya eksplisit, yaitu pengeluaran uang yang tercatat. Laba akuntansi dihitung dengan mengurangi biaya akuntansi dari total pendapatan. Yang kelima yaitu ada biaya kesempatan. Nah, ini adalah nilai dari pilihan terbaik berikutnya yang harus dilepaskan ketika membuat suatu keputusan. Nah, misalnya jika ada memutuskan untuk menanam padi di lahan Anda, nah biaya kesempatannya adalah keuntungan yang bisa Anda peroleh jika Anda menanam jagung tersebut atau padi tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu berjudul konsep biaya produksi jangka pendek. Apa sih itu produksi jangka pendek? Produksi jangka pendek dalam produksi adalah periode waktu di mana setidaknya ada satu faktor produksi yang bersifat tetap. Apa sih yang dimaksud tetap? Yaitu tidak dapat diubah dalam jumlahnya. Jadi jumlahnya itu teratur dan sesuai dengan berapa barang yang diproduksi. Lalu yang kedua itu adalah produksi jangka pendek terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada biaya tetap atau fixed cost. Artinya biaya yang tidak berubah dengan perubahan tingkat output. Lalu yang kedua ada biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang berubah seiring dengan perubahan tingkat output. Lalu yang terakhir itu adalah biaya total atau total cost, yaitu gabungan dari biaya tetap dan biaya variabel. Lalu selanjutnya ada perhitungan biaya rata-rata dan marginal. Itu ada 4 jenis atau 4 bagian. Yang pertama itu ada biaya tetap rata-rata, yang kedua itu ada biaya variabel rata-rata, yang ketiga itu ada biaya total rata-rata, serta yang terakhir yang keempat itu ada biaya marginal. Lalu materi yang terakhir yaitu jenis-jenis kurva biaya jangka pendek. Yang pertama itu ada kurva FG, yaitu ada kurva VG, ya selanjutnya ada kurva TC, selanjutnya ada kurva AFC, lanjut ada kurva AVC, lanjut ada kurva ATC, dan yang terakhir itu adalah kurva MG. Sekian yang bisa saya jelaskan dari materi yang kedua yang berjudul konsep biaya produksi jangka pendek. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu materi 3 tentang konsep dan menggambar kurva biaya total. Sebelum saya menjelaskan konsep dan menggambar kurva biaya total,
Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu biaya total. Biaya total atau TC adalah jumlah dari biaya tetap atau FC dan biaya variabel atau VC. Atau secara rumus singkatnya, TC sama dengan FC plus VC. Dan konsep kurva biaya total menunjukkan total pengeluaran yang diperlukan untuk memproduksi setiap tingkat output. Bentuk kurva total sangat dipengaruhi oleh bentuk kurva variabel karena biaya tetap bersifat konstan. Dan menggambar kurva biaya total seperti yang ditunjukkan pada bagian 2. Kurva TC dimulai dari titik sumbu vertikal yang sama dengan FC ketika Q sama dengan 0 dan TC sama dengan FC. Kemudian kurva TC akan mengikuti kurva VC, tetapi selalu lebih tinggi dari kurva VC dengan selisih sebesar FC. Baik, sekian dari materi yang saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan konsep dan menggambar biaya rata-rata dan revenue pendapatan. Konsep biaya rata-rata memiliki 3 ciri-ciri, yaitu biaya tetap rata-rata atau AFC. AFC sama dengan FC atau Q. Kurva AFC selalu menurun karena FC dibagi dengan Q yang semakin besar. Yang kedua, biaya variabel rata-rata atau AFC, yaitu AFC sama dengan FC atau Q. Kurva AFC berbentuk U, awalnya menurun karena efisiensi, kemudian meningkat karena hukum diminishing returns. Yang ketiga, ada biaya total rata-rata atau ATC, yaitu ATC sama dengan TC atau Q. AFC ditambah dengan AFC. Kurva ATC juga berbentuk U dan berada di atas kurva AFC. Titik terendah ATC merupakan titik efisiensi produksi yang optimal pada jangka pendek. Yang kedua, ada konsep revenue atau pendapatan, adalah total uang yang diterima perusahaan dan penjualan barang atau jasa, yang memiliki 3 ciri-ciri, yaitu total revenue atau TR, jumlah pendapatan dari penjual seluruh unit output. TR sama dengan harga atau bisa dibilang P, dan dikali kuantitas sama dengan Q. Yang kedua, ada average revenue yang bisa disebut dengan AR, pendapatan rata-rata per unit output. AR sama dengan TR atau bisa disebut dengan Q, dapat pasar persaingan sempurna. AR sama dengan harga atau P. Yang ketiga, ada marginal revenue atau bisa disingkat dengan MR, tambahan pendapatan yang diperoleh dari penjualan satu unit output tambahan, yaitu MR sama dengan ATR atau AQ. Dalam persaingan sempurna, MR juga sama dengan harga P. Dan yang kelima, konsep dan menggambar kurva biaya jangka panjang dan kurva biaya rata-rata atau envelope kurva. Konsep biaya jangka panjang adalah periode waktu di mana semua faktor produksi bersifat variabel. Perusahaan dapat mengubah skala produksinya, membangun pabrik baru, atau menutup pabrik lama. Tidak ada biaya tetap dalam jangka panjang. Ciri-cirinya, biaya total jangka panjang atau long run total cost LRTC, yaitu biaya meminum untuk memproduksi berbagai tingkat output ketika semua input bersifat variabel. Yang kedua, biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost LARC, sama dengan ini adalah biaya rata-rata minimum untuk memproduksi setiap tingkat output ketika perusahaan memiliki fleksibilitas penuh untuk mengubah semua faktor produksi. Kurva LARC dikenal sebagai kurva amplop atau envelope kurva karena secara visual atau membungkus melengkapi semua kurva biaya total rata-rata jangka pendek, yang mungkin setiap titik pada kurva LARC memiliki titik efisiensi produksi yang optimal untuk skala pabrik tertentu atau kurva SARTC. Mengapa bentuknya U? Skala ekonomi atau economy of scale. Pada awalnya, ketika produksi meningkat, LARC cenderung menurun. Ini terjadi karena spesialisasi tenaga kerja menggunakan teknologi yang lebih efisien, pembelian bahan baku dalam jumlah besar atau diskon, dan efisiensi manajemen. Perusahaan menjadi lebih efisien seiring bertambahnya skala.
Yang kedua ada skala hasil konstan atau constant return to scale. Setelah mencapai titik tertentu, large mungkin mendatar. Pada tahap ini, peningkatan output tidak menyebabkan perubahan signifikan dalam biaya rata-rata. Dan yang ketiga ada skala diseconomy atau discontinuous of scale. Setelah mencapai skala tertentu, large cenderung meningkat. Ini bisa disebabkan oleh masalah koordinasi dan komunikasi dalam organisasi yang terlalu besar, birokrasi, atau kesulitan dalam mengelola sejumlah besar karyawan dan operasi yang kompleks. Dalam grafik di atas, SRATCI, SRATC2, SRATC3 adalah contoh kurva biasa atau rata-rata jangka pendek untuk berbagai skala pabrik yang mungkin dibangun perusahaan. Yang kedua ada large. Large adalah kurva yang menyentuh titik terendah setiap kurva SRATC, membentuk amplop yang menunjukkan biaya rata-rata minimum untuk setiap tingkat output dalam jangka panjang. Titik terendah dari kurva large disebut sebagai skala efisiensi minimum atau minimum efficient scale mesh, di mana perusahaan mencapai efisien maksimum. Memahami konsep-konsep biaya ini sangat penting untuk pengambilan keputusan bisnis, mulai dari penetapan harga, tingkat produksi, hingga perencanaan efisiensi jangka panjang. Baik, sekian dari saya oper ke teman saya. Terima kasih. Nah, untuk kesimpulan materi yang telah kami jelaskan tadi, yaitu teori biaya produksi adalah kerangka kerja esensial bagi perusahaan untuk memahami, mengelola, dan mengoptimalkan pengeluaran dalam proses penciptaan barang dan jasa. Dengan menganalisis berbagai jenis biaya, perilaku biaya, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat untuk mencapai efisiensi, profitabilitas, dan keberlanjutan bisnis dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, sekian presentasi dari kelompok 3 manajemen game malam. Jika ada salah penyampaian kata ataupun kalimat ataupun pembawaan materi yang kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih.